Air bersih yang ditampung di bak penampungan air hujan saat ini Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga juga membuat belik atau lubang di tengah telaga untuk musim kemarau. Akibatnya puluhan. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Welcome to the debate, ya, ruang diskusi kita di mana kita coba menelaah berbagai perspektif dari sebuah isu krusial untuk memperdalam pemahaman kita bersama. Hari ini kita ngebahas sesuatu yang sejujurnya agak bikin merinding. Sangat bikin merinding sih kalau kita lihat data-datanya. Iya, betul. Bayangkan di tahun 2040 nanti, Pulau Jawa yang notabene mesin utama ekonomi kita, tempat tinggal lebih dari separuh populasi Indonesia, diprediksi bakal kehabisan air bersih secara efektif. Dan ini bukan cuma soal, keran air di rumah Anda mati sementara karena ada perbaikan utilitas kota ya? Bukan. Ini keran mati total karena air baku di alamnya emang ya udah nggak ada. Ancaman di tahun 2040 itu bukan alarm kosong loh. Kalau kita melacak rekam jejak krisis ekologi kita sejauh ini, itu tuh kayak sebuah keniscayaan matematis aja. Tepat banget. Dan mungkin Anda yang dengerin ini mikir, kenapa sih saya harus pusing mikirin tahun 2040 dari sekarang? Jawabannya tuh sederhana. Apa yang bakal terjadi 10 atau 15 tahun ke depan itu sangat bergantung pada gimana kita ngebaca apa yang udah terjadi di masa lalu. Setuju. Kita harus narik garis waktunya ke belakang dulu. Nah, coba kita lihat mundur ke era tahun 80-an sampai awal 2000-an. Waktu itu area di Indonesia yang masuk kategori krisis air tuh sebenarnya baru sekitar 6%. Skalanya masih sangat terlokalisir. Tapi coba lihat lanskap kita hari ini, di tahun 2025. Wah, udah beda cerita itu. Beda banget. Kita dihantam guncangan hidrometeorologis kayak El Nino dengan sangat keras. Ada sekitar 11 juta jiwa yang terdampak langsung sama krisis air ini. Area pertanian banyak yang gagal panen. Terus suplai air bersih di kota-kota juga mulai terputus. Dan rentetan kejadian ini kan bukan kebetulan yang terjadi dalam semalam. Sama sekali bukan. Terus kalau kita narik timelinenya lagi menuju visi Indonesia Emas 2045, proyeksi Bank Dunia itu brutal banget. Kebutuhan air kita diproyeksikan melonjak sampai 31%. 31% itu angka yang masif loh untuk sumber daya yang makin langka. Banget. Dan kalau kita gagal ngamanin ketersediaan air ini, krisis ini tuh bisa memangkas PDB, produk domestik bruto kita, hingga 7,3%. Jadi ini bukan cuma sekedar isu lingkungan ya. Iya, ini ancaman eksistensial buat fondasi ekonomi negara kita. Betul. Makanya pertanyaan sentral perdebatan kita hari ini adalah, berdasarkan timeline tadi, apakah krisis yang memuncak ini murni masalah ketertinggalan infrastruktur dan manajemen pasokan yang bisa kita selesaikan lewat injeksi modal sama rekayasa teknis? Atau di sisi lain, apakah ini sebenarnya bukti nyata dari kegagalan struktural tata kelola kita? Kegagalan ekologi yang cuma bisa diatasi lewat perombakan regulasi dan restorasi lingkungan yang radikal? Nah, ini persimpangan yang sangat krusial. Posisi saya di sini berakar pada realitas yang sangat pragmatis. Kalau kita lihat lonjakan populasi dan aktivitas ekonomi dari tahun 2000 menuju target 2045, krisis ini pada dasarnya cuma jeda. Jeda gimana maksudnya? Iya, jeda yang sangat lebar antara pertumbuhan kita dengan kapasitas infrastruktur air yang kita punya sekarang. Solusi utamanya, menurut saya, adalah intervensi fisik berskala masif. Kita butuh tabungan air setidaknya 50 miliar meter kubik. Lewat bendungan baru? Betul. Lewat pembangunan bendungan raksasa. Terus kita juga harus memodernisasi sistem irigasi dan yang paling penting memperluas jaringan perpipaan WASH atau air bersih dan sanitasi secara menyeluruh. Infrastruktur fisik inilah pondasi mutlak untuk nyelamatin PDB kita dari kejatuhan 7,3% tadi. Oke, saya mengerti arah pemikiran Anda. Tapi jujur saya melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Oh ya? Silakan. Rentetan kronologis dari tahun ke tahun itu justru membuktikan satu hal buat saya. Ini tuh tentang kehancuran daya dukung alam akibat eksploitasi yang ugal-ugalan.
Ditambah lagi tata kelola birokrasi kita yang tumpang tindih. Tumpang tindih secara regulasi. Betul, masalah inti kita dari dulu sampai sekarang itu ada di 12,7 juta hektare lahan kritis kita. Ada deforestasi parah di daerah resapan air dan ekstraksi air tanah yang dibiarkan begitu aja tanpa pengawasan ketat. Tapi kan infrastruktur bisa menanggulangi dampaknya. Tanpa restorasi ekologis dan penegakan hukum tata ruang yang ketat, ngebangun infrastruktur beton raksasa kayak bendungan itu hanyalah solusi semu. Anda nggak bisa menampung sesuatu yang emang udah hilang dari ekosistemnya. Menarik sih kalau Anda nyebut itu solusi semu. Tapi coba kita bedah mekanismenya sebentar. Saat ini 50% dari PDB nasional kita tuh dihasilkan di wilayah-wilayah sungai yang sebenarnya udah ngalamin kelangkaan air tingkat tinggi. Wilayah yang padat industri kan? Iya, dan di tahun 2045 angka ini diprediksi naik jadi 67%. Terus kenapa kelangkaan ini bisa kerasa parah banget? Karena kapasitas penyimpanan air kita sangat tertinggal. Tertinggal kalau dibandingkan sama siapa nih? Dibandingkan sama negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi setara yang udah sadar dari awal kalau air itu harus ditabung. Saat ini kapasitas penyimpanan air Indonesia tuh cuma sekitar 71 meter kubik per kapita. Wah, itu emang kecil sih. Sangat rendah. Logikanya gini, kapasitas penyimpanan air itu ibarat rekening tabungan di bank. Kalau kita punya tabungan 50 miliar meter kubik di waduk-waduk raksasa, kita tuh punya penyangga semacam buffer ketika iklim tiba-tiba berubah ekstrim. Kayak El Nino panjang kemarin ya? Persis. Pemodelan ekonomi udah ngebuktiin kalau investasi di infrastruktur waduk itu punya rasio manfaat terhadap biaya, benefit cost ratio sebesar 3:1. Secara ekonomi, ngebangun waduk itu langkah yang paling rasional buat ngamanin industri. Oke, itu argumen yang menarik. Ada bicara soal nambahin nominal di rekening tabungan air. Tapi apakah Anda sadar rekening tabungan itu percuma kalau berangkasnya sendiri bocor? Bocor karena kondisi geografis kita maksudnya? Bukan, bocor karena kerusakan alam yang sistematis. Anda terlalu fokus ngebangun wadahnya, tapi mengabaikan gimana air itu seharusnya berproses secara alami. Kita punya 12,7 juta hektare lahan kritis hari ini loh. Tapi lahan kritis kan bisa direboisasi pelan-pelan. Masalahnya, hutan-hutan primer di pegunungan yang harusnya jadi spons raksasa yang nyerap hujan perlahan terus disalurin ke mata air, itu udah habis. Habis ditebang buat perkebunan, pertambangan, sampai perumahan. Tapi tunggu dulu, bukankah curah hujan akumulatif kita per tahunnya masih tergolong sangat tinggi? Hujan tinggi itu nggak ada gunanya kalau tanah kita kehilangan kemampuan buat nyerap airnya. Kalau hujan turun di lahan yang gundul, airnya kan nggak meresap ke akuifer buat jadi cadangan air tanah. Dia langsung lari ke sungai ya? Betul, airnya meluncur deras, menggerus lapisan tanah atas, ngebawa bertonton sedimen lumpur dan masuk ke sungai. Terus ujung-ujungnya apa? Lumpur itu berakhir di dalam waduk senilai triliunan rupiah yang baru aja Anda bangun tadi. Efek sedimentasi ya? Iya, hasilnya laju pendangkalan waduk kita luar biasa cepat. Kapasitas penyimpanan raksasa yang Anda banggakan itu isinya lumpur, bukan air. Itulah kenapa memulihkan daya dukung daerah aliran sungai harus mutlak mendahului pembangunan beton. Oke, saya sepenuhnya sepakat kalau sedimentasi itu musuh utama bendungan. Dan ya, memulihkan area resapan itu penting. Tapi mari kita bicara soal urgensi waktu ya. Maksudnya waktu untuk pohonnya tumbuh? Iya, penghijauan kembali daerah aliran sungai itu butuh waktu puluhan tahun untuk bisa ngasih hasil hidrologis yang kerasa. Sementara itu, industri manufaktur kita, petani kita, dan penduduk kota itu butuhnya air besok pagi, bukan 40 tahun lagi. Tapi kita nggak bisa cuma bikin jalan pintas terus. Ini bukan sekedar jalan pintas, inilah fungsi pragmatis dari infrastruktur fisik. Dia ngasih intervensi instan buat nahan guncangan saat ini, mencegah PDB kita tergerus, sambil kita ngasih waktu buat alam untuk pulih. Kalau Anda mau narik obrolan ini ke soal realitas waktu, mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita terus-terusan mengabaikan tata kelola demi pertumbuhan instan. Coba kita lihat Jakarta. Soal penurunan muka tanah. Tepat. Dari era 1980-an sampai hari ini, Jakarta Utara tuh udah amblas sampai 3,5 meter. Dan laju penurunan tanah di beberapa titik masih nyentuh angka 20 cm per tahun. Ini kan bukti krisis tata kelola yang dibiarin numpuk selama 4 dekade. Amblasnya tanah memang krisis yang sangat serius, saya nggak bantah itu. Efeknya langsung ke banjir pesisir, rob kan? Sangat mematikan malah. Dan apa mekanisme di balik semua ini? Ekstraksi air tanah dalam yang benar-benar di luar kendali.
Hotel, mall, pabrik industri, sampai perumahan elit terus-terusan memompa air dari dalam tanah. Karena alternatifnya minim. Bukan cuma minim alternatif, tapi karena ada celah tata kelola birokrasi yang nyaris konyol menurut saya. Celah antara kementerian maksud Anda, ESDM dan PUPR. Persis banget. Bayangin Anda ini pengusaha pabrik. Cekungan air tanah atau CAT yang jumlahnya 421 di seluruh Indonesia itu izin eksploitasinya diatur sama Kementerian ESDM. Sementara air permukaan di sungai diatur sama Kementerian PUPR lewat 128 wilayah sungai. Dan petanya sering nggak sinkron ya? Iya, batas peta hidrologisnya tumpang tindih. Jadi pas sebuah industri dilarang ngambil air sungai sama PUPR karena debitnya kritis, pengusaha itu tinggal manggil kontraktor. Mereka ngebor tanah 100 meter di bawah pabriknya, terus nyedot air tanah gila-gilaan karena izinnya ada di instansi lain. Hukumnya ada tapi implementasinya silang sengkarut ya? Selama kita ngebiarin birokrasi yang kayak gini, termasuk ngebiarin industri air minum dalam kemasan memonopoli mata air pedesaan, krisis ini nggak bakal selesai. Sebanyak apapun waduk yang Anda bangun, kita tuh butuh penyatuan wewenang dan penegakan hukum yang tegas. Saya mengerti kenapa Anda berpikir demikian. Tumpang tindih birokrasi itu fakta yang valid, contoh soal pabrik tadi itu nyata. Tapi, izinkan saya ngasih perspektif yang sedikit berbeda. Saya agak kurang setuju kalau penegakan hukum radikal itu adalah solusi tunggalnya. Kenapa? Bukannya hukum yang tegas itu fondasi utamanya? Coba kita lihat dari kacamata ekonomi kelangkaan. Kenapa masyarakat sama industri terpaksa ngebor air tanah? Bukan semata-mata karena regulasinya lemah atau mereka mau jahat sama lingkungan. Mereka memompa karena infrastruktur air perpipaan kita, sistem wash itu ya emang nggak ada. Jadi Anda mau mereduksi eksploitasi korporat berskala masif ini jadi sekedar masalah nggak ada pipa ledeng? Loh, ini hukum ekonomi dasar. Saat ini, pasokan air perpipaan di Indonesia itu cuma menjangkau 1/3 penduduk perkotaan. Di pedesaan bahkan kurang dari 1/10. Hampir separuh kebutuhan air domestik kita masih dipenuhi dari sumur-sumur mandiri. Karena PDAM-nya nggak sampai sana. Tepat, orang tuh nggak punya pilihan lain. Penegakan hukum itu penting ya. Tapi Anda kan nggak bisa main penjarain jutaan orang yang mompa air tanah kalau negara sendiri nggak nyediain alternatifnya. Oke, terus apa alternatif infrastruktur menurut Anda yang bisa mematikan pompa-pompa raksasa milik industri ini? Logikanya sama kayak ngebangun jalan tol. Orang bakal berhenti lewat jalan tikus yang macet dan rusak kalau pemerintah nyediain jalan tol yang mulus, cepat, dan tarifnya masuk akal. Nah, air perpipaan kita tuh harus jadi jalan tol tersebut. Lewat PDAM? Iya, solusi paling logis di timeline saat ini adalah ngejadiin utilitas air lokal kayak PDAM sebagai monopoli alami yang kuat secara modal. PDAM kita sekarang ini kan mayoritas sakit secara finansial, tingkat kebocorannya tinggi banget. Emang banyak yang merugi. Makanya Bank Dunia menyarankan kita butuh restrukturisasi finansial besar-besaran. Kalau keran air dari PDAM bisa nyala 24 jam dengan tekanan yang stabil, terus tarif industrinya rasional, industri bakal beralih dengan sendirinya ke air olahan PDAM. Kita nggak perlu ngirim polisi air ke tiap pabrik. Beralih dengan sendirinya? Wah, itu pandangan yang terlampau naif sih tentang gimana korporasi beroperasi. Pengalaman kita bertahun-tahun di lapangan tuh ngebuktiin kalau industri bakal selalu ngitung margin keuntungan. Tentu saja, itu bisnis. Air industri ke PDAM. Kecuali ada hukum tata ruang yang benar-benar menyegel sumur bor itu secara paksa, industri nggak akan pindah sukarela. Tapi kalau hukumnya ada dan pipanya ada, mereka pindahkan? Dan itu bawa kita ke masalah kedua yang Anda abaikan. Ekspansi pipa PDAM besar-besaran ini, air bakunya mau diambil dari mana? Tentu dari air permukaan, dari sungai dan waduk. Nah, disitulah letak ironinya. Anda mau memperluas jaringan perpipaan ke seluruh kota, tapi buat ngisi pipa itu, Anda nguras habis air sungai dan sumber permukaan lain. Padahal sungai kita itu kuantitas dan kualitasnya makin hari makin menyusut. Oke, kekhawatiran Anda soal sumber permukaan yang bakal tersedot habis itu sangat beralasan. Terutama kalau kita langsung loncat ke prediksi tahun 2040 untuk Pulau Jawa. Dan bagian terbesar dari industri nasional. Tapi ironisnya, cuma menguasai 5,9% dari total ketersediaan air kita. Ketimpangannya emang ekstrim banget. Ekstrim. Dan kalau kita bedah lagi, kemana sih perginya air permukaan kita hari ini?
Hampir 80%-nya disedot sama sektor pertanian. Tapi itu kan sektor yang nggak bisa kita korbankan demi ketahanan pangan negara. Saya nggak bilang kita harus ngorbanin pertanian, tapi kita mutlak harus merevolusi efisiensinya. Coba perhatiin data produktivitas air dari pemodelan Bank Dunia. Untuk tiap 1 meter kubik air, nilai ekonomi yang dihasilin Indonesia itu cuma sekitar $3,2 AS. Itu dibandingin sama negara mana? Bandingin sama Thailand yang udah nyentuh hampir $7, atau Tiongkok yang meroket di angka $18 per meter kubik. Kenapa kita bisa serendah ini? Karena kita masih pakai irigasi genangan tradisional. Yang airnya dibiarin ngalir penuh di sawah itu. Iya, membiarkan air melimpah tumpah ruah yang ujung-ujungnya sebagian besar cuma menguap atau merembes percuma sebelum diserap sama akar tanaman. Kita buang-buang air seolah persediaannya itu nggak ada batasnya. Jadi solusi Anda adalah modernisasi teknis lagi? Betul. Sebelum 2040, intervensinya harus bergeser ke modernisasi irigasi presisi atau irigasi tetes yang dikontrol secara terpusat. Kita optimalkan teknologi buat mastiin setiap liter air pertanian ngasilin pangan 2 kali lipat lebih banyak. Secara konsep, efisiensi irigasi itu ide yang sangat rasional ya. Tapi sekali lagi, Anda tuh selalu bertumpu pada keyakinan kalau teknologi sama infrastruktur bisa beresin segalanya. Sementara Anda menutup mata terhadap realitas kualitas air kita hari ini. Maksud Anda kualitas air permukaan kita buruk? Sangat buruk. Irigasi canggih pakai sensor dan pipa tetes segala macam itu nggak bakal ada maknanya kalau air yang ngalir di dalamnya udah beracun. Beracun karena limbah pabrik? Lebih luas dari sekedar industri. Kualitas air permukaan kita sekarang ini lagi ada di ambang kiamat kecil. Lebih dari 53% sungai utama di Indonesia itu berstatus tercemar berat. Pabrik ngebuang limbah kimia berbahaya, pertambangan nyumbang logam berat. Belum lagi pestisida dari pertanian yang lari balik ke sungai ya. Itu. Tapi, yang paling mengerikan justru polusi dari level rumah tangga. Tahukah Anda, kalau sekitar 70% pencemaran air tanah di Indonesia itu asalnya dari rembesan septic tank atau tangki kakus domestik yang bocor. 70%? Itu angka yang besar sekali. Iya. Bakteri E. coli dari septic tank itu merembes perlahan ke sumur-sumur air tanah dangkal yang lucunya diminum langsung sama warga sehari-hari. Kualitas sanitasi kita emang masih jadi tantangan luar biasa berat buat kesehatan masyarakat. Dan ini bukan cuma soal tantangan kesehatan biasa loh. Ada satu benang merah yang jarang banget ditarik orang-orang pas membahas ini. Kita sering ribut soal asupan gizi waktu ngebahas tingginya angka stunting atau tengkes pada balita kita. Yang angkanya sempat nyentuh 35% itu ya? Betul. Tapi tahukah Anda, kalau stunting itu punya korelasi langsung dan mekanistik sama kualitas air. Lewat penyakit diare akut. Sumur yang tercemar bakteri dari septic tank tetangganya, dia bakal ngalamin infeksi usus kronis. Waktu ususnya meradang permanen, tubuh anak itu nggak bisa nyerap nutrisi dari makanan apapun, semahal apapun gizi yang Anda kasih. Oh wow, jadi pencernaannya yang rusak. Iya, fisiknya kerdil dan pertumbuhan kognitif otaknya terhambat seumur hidup. Jadi, visi generasi emas 2045 yang Anda bangga-banggain di awal tadi, sama benefit cost ratio bendungan 3:1, itu nggak bakal bisa nyelamatin anak-anak yang otaknya gagal berkembang karena minum air kotoran. Itu realita yang suram banget sih. Makanya, kita butuh perombakan total dari hulu ke hilir. Zonasi tata ruang, manajemen sampah plastik, pengolahan air limbah domestik yang wajib. Perbaikan ekologi dan perilaku inilah yang nyelamatin masa depan, bukan sekedar ngebangun pipa air baru. Poin Anda soal mekanisme stunting gara-gara sanitasi yang buruk ini emang argumen yang sangat kuat. Tapi jujur, menurut saya itu justru memperkuat argumen utama saya. Loh, kok bisa gitu? Anak balita yang ususnya lagi terancam infeksi hari ini, mereka tuh nggak punya kemewahan waktu buat nunggu 40 tahun sampai pohon di hulu tumbuh lagi. Mereka juga nggak bisa nunggu birokrasi lintas kementerian kelar ngeberesin ego sektoralnya. Ya tentu saja. Mereka butuh air bersih untuk diminum besok pagi. Dan solusi paling cepat buat nyelamatin anak itu dari bakteri E. coli adalah dengan segera menarik pipa PDAM bertekanan tinggi ke rumahnya, lengkap sama fasilitas instalasi pengolahan air limbah terpusat. Mengganti sumurnya dengan air pipa. Tepat. Disinilah intervensi struktural dan rekayasa infrastruktur bertindak sebagai jembatan penyelamat darurat antara krisis hari ini menuju ketahanan jangka panjang 2045. Saya jelas nggak nolak penyediaan air bersih darurat untuk rakyat kecil. Tapi yang saya tekankan, jembatan penyelamat Anda itu bakal runtuh sendiri kalau sungainya ikutan kering. Kenapa sungainya kering kalau kita kelola dengan waduk?
Kalau kita ngandelin PDAM buat ngambil alih semua suplai air, dari mana utilitas ini dapat air baku pas sungai-sungai besar kayak Bengawan Solo atau Citarum, debitnya anjlok sampai 40% di puncak kemarau. Itu terjadi karena hilangnya area resapan. Anda nggak bisa merancang kelangsungan bisnis utilitas air di atas ekosistem yang lagi sekarat. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya sering terjadi. Waktu debit sungai alami anjlok gara-gara kemarau ekstrim, justru disitulah bendungan raksasa buatan pemerintah ini nunjukin fungsinya. Berfungsi menahan air yang udah sedikit. Bukan berfungsi sebagai tabungan. Pas musim hujan lebat, bendungan menangkap dan nyimpan triliunan liter kelebihan air yang kalau dibiarin meluncur gitu aja cuma bakal bikin banjir di hilir dan terbuang ke laut. Lalu pas kemarau, Pas kemarau datang dan debit sungai mengecil, bendungan ini melepaskan air tabungannya sedikit demi sedikit. Ini buat ngompensasi hilangnya resapan alami yang Anda sebutin tadi. Ini intervensi mekanis yang sangat terukur sebenarnya. membendung air terus melepasinya sedikit-sedikit itu adalah pola pikir mekanistik yang seringnya berujung pada kematian ekologi sekunder. Kematian ekologi di hilir maksudnya? Iya, Anda menganggap sungai itu cuma sekedar saluran pipa alami. Padahal, sungai itu organ kehidupan. Ada konsep yang di ekologi kita sebut sebagai environmental flow atau aliran lingkungan. Oh, maksud Anda soal volume air minimum yang harus tetap ada di sungai? Betul, sungai itu butuh volume air dan arus yang konstan supaya ikan-ikan endemik nggak mati, supaya suhu air terjaga, dan yang nggak kalah penting, supaya sedimen alami bisa terdorong sampai ke muara untuk mencegah abrasi pantai pesisir. Jadi kalau ditahan bendungan, arusnya melemah. Lemah banget. Kalau air dicekik di hulu demi ngamanin pasokan utilitas kota dan irigasi, aliran di hilirnya hancur. Ekosistem pesisirnya mati, mangrove rusak, dan nelayan yang paling pertama kehilangan mata pencahariannya. Sekali lagi, Anda nggak bisa mensubstitusi peran vital lahan gambut dan hutan dengan dinding beton raksasa. Wah, ini perdebatan yang bener-bener mengasah pemikiran. Kalau kita coba mensintesiskan obrolan kita dari awal, dari ngelihat krisis amblasnya Jakarta di era 80-an, menelusuri ledakan populasi dan industri hari ini, sampai ngebayangin ancaman Jawa kehabisan air di 2040 nanti. Rasanya sangat kompleks ya. Sangat. Satu hal yang terlihat jernih banget, krisis eksistensial ini mustahil tunduk pada satu jenis pendekatan tunggal aja. Saya rasa kita akhirnya sampai di titik temu ya. Konklusinya adalah argumen kita, biarpun kedengarannya bertolak belakang terus dari tadi, sebenarnya lagi ngupas dua sisi vital dari anatomi persoalan yang sama. Emang benar. Di satu sisi, realitas demografi dan ancaman keruntuhan PDB kita yang nyampe 7,3% tadi memaksa kita buat gerak cepat. Indonesia mutlak harus ngelakuin lompatan raksasa di infrastruktur air. Dari bendungan penyimpan miliaran kubik air sampai perluasan pipa wash ya. Betul, untuk mematikan ketergantungan kita sama ekstraksi air tanah yang merusak. Infrastruktur itu perisai pelindung ekonomi jangka pendek kita. Tapi, di sisi lain, saya harus mengakui poin Anda. Infrastruktur semahal apapun cuma bakal jadi monumen kesia-siaan kalau nggak berbijak pada fondasi ekologi yang kuat. Tepat sekali. Anda bisa aja ngebangun waduk terhebat se-Asia, tapi tanpa pemulihan tutupan hutan yang nahan lumpurnya, tanpa menghentikan industri ngebuang racun ke sungai kita, dan tanpa nyatuin wewenang institusi yang ngatur tata kelola air, kita tuh cuma lagi membeli waktu. Sekedar nunda kejatuhan ya. Iya, menunda kejatuhan, bukan benar-benar mencegah krisisnya. Di awal obrolan kita mungkin mikir kalau manajemen air itu sekedar pendekatan teknik sipil biasa. Presisi, linier, kayak numpahin aspal buat jalan tol atau masang pipa ledeng. Pendekatan mekanistik. Betul. Tapi membedah mekanismenya sejauh ini bareng Anda, bahwa kita ke kesadaran baru. Ngurus air itu lebih mirip ngerawat sistem peredaran darah yang terhubung ke semua organ vital kehidupan bangsa. Jantungnya ada di hulu. Persis. Kalau hulunya rusak, jantungnya tercemar, seluruh tubuh ekonomi dan sosial kita bakal ikutan lumpuh. Air itu bukan sekedar variabel untuk ngitung PDB, tapi indikator paling mendasar dari ketahanan dan moralitas sebuah bangsa. Saya suka banget metafora itu. Air pada dasarnya adalah buku catatan alam yang ngerekam semua dosa ekologis dan kesalahan birokrasi yang udah kita buat selama berdekade-dekade. Dan tagihannya datang sekarang. Nah, krisis ekstrim yang menjerat kita hari ini dari El Nino sampai stunting tadi
adalah tagihan dari kesalahan-kesalahan yang akhirnya jatuh tempo. Tagihan yang pada akhirnya harus kita lunasi sama-sama, baik lewat rekayasa teknologi infrastruktur maupun pertaubatan ekologis besar-besaran. Betul, perjalanan kita masih sangat panjang menuju 2045. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Tentu aja, keputusan soal prioritas mana yang harus kita ambil duluan untuk nyelamatin tahun 2040 ada di tangan Anda. Apakah kita butuh lebih banyak beton atau kembalikan keseimbangan alam? Sampai jumpa di ruang diskusi The Debate selanjutnya.